إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Sidang Jumat insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa senantiasa mengerjakan segala kewajiban dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam kita aturkan pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan syariat Islam kepada kita semua sehingga kita mengetahui syariat Islam yang mulia yang membawa kepada kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Apabila seorang hamba mengamalkan syariat Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Sidang Jumat insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155, di mana Allah Ta'ala berfirman: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Yang artinya, dan sungguh kami akan uji kalian dengan sedikit ketakutan dan kelaparan dan kekurangan harta dan jiwa, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah maka mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi mereka doa dari Allah Subhanahu wa taala, keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan merekalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka dari sini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwasanya kita semua akan diuji. Kita semuanya yang hidup di muka bumi ini pasti akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik yang di kota ataupun yang di desa, baik orang kaya ataupun orang miskin, maka semuanya pasti akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kewajiban kita adalah bersabar ketika mendapatkan ujian tersebut dan ikhlas serta ridha atas takdir Allah Subhanahu wa taala dan seluruh takdir yang Allah takdirkan kepada kita. Karena ini termasuk di antara konsekuensi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita beriman kepada takdir Allah. Dan konsekuensi iman pada takdir Allah Subhanahu wa taala adalah ikhlas dan ridha atas apa yang Allah takdirkan kepada kita. Dan di mana kita mengetahui termasuk dari rukun iman antu'mina bil qadari khair wa syarrih, engkau beriman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk. Dan hendaklah kita bersabar ketika mendapatkan ujian, karena apabila kita tidak bersabar ketika dapatkan ujian, maka na'udzubillah Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada kita.
Sebagaimana yang Rasulullah SAW tegaskan dalam hadis riwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Wa inna Allah Ta'ala idza habba qaumin ibtalahum, faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht." Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala apabila inginkan kebaikan untuk seorang, untuk suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Maka bagi siapa yang ridha dan menerima atas ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka baginya keridhaan Allah. Kan, tapi barang siapa yang tidak suka dan membenci atas musibah atau ujian yang menimpanya, maka baginya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Maka hendaklah kita bersabar ketika tertimpa musibah, dan sabar bagi dijelaskan oleh para ulama adalah habsul lisan 'anil syakwa wa habsu an-nafs 'anil jaza' wa habsul jawarih 'an maharimillah. Itu sabar, hendaklah kita bersabar menahan lisan kita dari berkeluh kesah dan menahan hati kita dari kesal dan marah atas musibah yang menimpa kita, dan juga menahan seluruh anggota tubuh kita dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita menghilangkan keluh kesah kita ketika kita tertimpa musibah, kan, tapi hendaklah kita bersabar dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan dan berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesabaran. Karena apabila kita tidak sabar, maka na'udzubillah, kita dikhawatirkan akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar adalah dengan menahan diri kita untuk tidak kesal dan tidak marah atas musibah yang menimpa kita, dan hendaklah kita senantiasa ridha dan ikhlas ketika tertimpa musibah tersebut, dan kita senantiasa berdoa mohon kesabaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah ketika kita tertimpa musibah atau mendapatkan ujian, maka ini adalah kesempatan bagi kita untuk mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita bersabar ketika tertimpa musibah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita pahala yang sangat banyak. Bahkan Allah Taala mengatakan surat Al-Zumar ayat 10, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguhnya hanya pahala orang yang sabar saja yang lipat gandakan pahalanya dengan tanpa batas. Allah akan lipat gandakan pahala kita dengan tanpa batas sebanyak-banyaknya apabila kita bersabar ketika tertimpa musibah. Dan ini adalah kesempatan bagi kita untuk perbanyak amal saleh sebagai bekal kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan kita di dunia ini adalah untuk ibadah dan membekali diri kita dengan amal saleh. Sebagaimana Allah Taala tegaskan dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka bersabar ini termasuk di antara ibadah yang agung dan mulia di sisi Allah, yang pahalanya sangat besar. Bahkan Allah akan lipat gandakan pahala kita dengan tanpa batas. Maka ini kesempatan bagi kita untuk memperbanyak amal saleh sebagai bekal kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ingatlah ketika kita tertimpa musibah, maka itu kesempatan bagi kita agar kita digugurkan dosa-dosa kita sehingga kita bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak memiliki dosa sedikit pun. Sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan dalam hadis riwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ma yazalul bala bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallahu wa laysa alaihi khati'ah." Senantiasa ujian cobaan menimpa seorang mukmin pada dirinya, keluarganya dan hartanya sampai dia bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak memiliki dosa sedikit pun. Maka Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan dosa-dosa kita. Dan ini kesempatan yang besar bagi kita untuk menggugurkan dosa-dosa kita, di mana apabila kita bertemu dengan Allah dalam keadaan memiliki dosa, maka na'udzubillah kita tidak akan pernah sanggup bisa merasakan azab di akhirat. Azab yang paling ringannya saja, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala an, Rasulullah SAW bersabda, "Inna huwa ahli nari azaban yaumil qiyamah la rajulun tudau fi akhmasi qadamihi jamratan yaghlibu dimaghu." Sungguhnya siksa ahli neraka yang paling ringan adalah seorang ditaruh dua bara api di kakinya
yang dengannya mendidih otaknya, yang satu harinya 1000 tahun menurut perhitungan kita. Sebagaimana Allah Ta'ala tegaskan surat Al-Had ayat 47, Inna yawman 'inda rabbika kalfi sanatin mimma ta'udun. Sungguh satu hari di sisi Tuhanmu seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Maka kita tidak akan sanggup merasakan azab di akhirat. Maka apabila kita tidak sanggup merasakan azab di akhirat yang sedemikian kerasnya, maka hendaklah kita bersabar ketika mendapatkan ujian di dunia, karena sabarnya kita di dunia ini lebih ringan daripada sabar kita di akhirat. Dan dengan kita bersabar ketika tertimpa musibah dan ujian, maka itu akan menggugurkan dosa-dosa kita sehingga kita tidak diazab di akhirat dan bisa masuk dalam surga Subhanahu wa taala dengan tanpa azab. Maka ini harus kita ingat agar kita bisa bersabar ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga disunahkan apabila kita tertimpa musibah, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa yang perlu untuk selalu kita baca ketika tertimpa musibah. Yang mana dengan doa ini, maka insyaAllah musibah yang menimpa kita akan menjadi berkah dan kebaikan bagi kita. Di mana Rasulullah SAW mengajarkan pada kita untuk membaca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Yang mana kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayatkan oleh Muslim dari Ummu Salamah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma min 'abdin tusibu musibatun fa yaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafallahu khairan minha illa ajarahu Allahu min musibatihi wa akhlafa lahu khairan minha." Kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang tertimpa suatu musibah dan dia mengucapkan doa ini, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah ganjaran pahala dari musibahku ini dan berikanlah ganti yang lebih baik. Maka kata Rasulullah SAW, barang siapa yang tertimpa musibah dan baca doa ini, maka kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dengan yang lebih baik dan Allah akan memberikan pahala dari musibahnya itu. Maka dengan baca doa ini, insya-Allah musibah menimpa kita akan menjadi berkah dan kebaikan bagi kita, karena Allah akan memberikan kita pahala yang besar dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pada kita gantinya yang lebih baik dari musibah yang menimpa kita atau sesuatu yang hilang dari kita, akan Allah ganti dengan lebih baik. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh, innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Amma ba'd. Pada kesempatan yang kedua kali ini khatib ingin mengajak kita semua agar kita bersabar ketika tertimpa musibah dan senantiasa menjaga lisan kita untuk tidak berkeluh kesah kepada manusia. Kan tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesabaran dan menghilangkan segala kesusahan dan ujian yang menimpa kita. Dan ingatlah bahwasanya ujian yang menimpa kita belum seberapa apabila dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang mungkin mendapatkan ujian yang lebih berat dari kita. Bagaimana saudara kita mungkin di Palestina atau di Suria yang dibantai dan disiksa hari demi hari, mereka lalui dengan tangisan dan ketakutan. Atau saudara kita yang terkena penyakit ganas, yang terbaring di kasurnya atau di rumah sakit, yang mungkin bahkan tidak bisa untuk berdiri. Alhamdulillah kita masih bisa beraktivitas dan memiliki kesehatan. Maka sungguh nikmat sehat ini adalah nikmat yang besar. Mungkin ujian menimpa kita sedikit dibandingkan dengan orang-orang sebelum kita, maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga lihatlah nikmat Allah yang lainnya yang sangat banyak, nikmat sehat dan juga nikmat iman wal Islam dan juga nikmat aman, di mana kita dalam keadaan aman, tidak dalam keadaan perang, dan kita masih bisa bercanda dan tertawa
dan juga masih bisa melakukan aktivitas dengan normal, maka ini adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita senantiasa bersyukur, mensyukuri nikmat yang Allah berikan pada kita yang sangat banyak. Yang bahkan kata Allah dalam surat An-Nahl ayat 18, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Apabila kalian berusaha untuk menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan pernah sanggup bisa menghitungnya. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan pada kita, maka kita tidak akan sanggup bisa menghitungnya. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga orang-orang yang sabar. Maka apabila kita ingin masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita menjadi orang-orang yang sabar. Karena penduduk surga adalah orang-orang yang sabar di dunia ini. Itu sabar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sabar ketika tertimpa musibah. Oleh karena itu Allah taala menegaskan dalam surat Ar-Ra'd ayat 23, di mana Allah taala berfirman, "Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli babin salamun 'alaikum bima sabartum wa ni'ma 'uqbad dar." Dan malaikat masuk ke dalam sorga dan memberikan salam kepada penduduk sorga. Dan salam malaikat kepada penduduk sorga adalah, "Salamun alaikum bima sabartum." Salam keselamatan atas kalian dikarenakan kesabaran kalian. Maka penduduk sorga adalah orang-orang yang sabar di dunia ini. Itu sabar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sabar dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sabar ketika tertimpa musibah. Maka apabila kita ingin menjadi penduduk surga, hendaklah kita menjadi orang yang sabar di dunia ini dalam beribadah kepada Allah, dan ketika tertimpa musibah dan meninggalkan semua perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya, agar kita bisa menyempurnakan segala kewajiban kita kepada Allah dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.